Shalom anak sekolah minggu yang kami kasihi dan orang tua yang kami hormati. Kami dari pengurus dan guru-guru sekolah minggu beserta Bapak Pembimbing sekolah minggu mengucapkan selamat Paskah. Biasanya Paskah kita rayakan bersama dengan meriah dan banjir hadiah. COVID-19 membuat kita beda jarak, tapi tetap semangat. Kami tetap memberikan hadiah buat anak sekolah minggu yang kami kasihi dengan mengikuti lomba, menggambar dan mewarnai untuk kelas kecil, berkarya untuk kelas besar, bercerita untuk kelas remaja. Selamat berkarya. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Semua pasti dalam keadaan sehat kan? Inang yakin walaupun hari ini kita masih pada dalam posisi online, tapi iman percaya di adik sekolah minggu kepada Tuhan pasti terus bertumbuh. Karena Inang juga tahu kalian pasti membaca firman Tuhan kan di rumah. Ada yang menyanyikan pujian buat Tuhan? Nah, saya yakin dan Inang semua guru-guru sekolah minggu yakin bahwa kalian is the best. Hari ini mari kita mulai lagi ibadah kita bersama-sama dengan teman, walaupun tidak dalam satu ruangan, tapi kita semua bisa bersuka cita, bisa bernyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Hai anak-anak Inang. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Hari ini kita ibadahnya masih online ya. Tidak masalah. Yang penting kita tetap bersatu bersama-sama di dalam doa. Hari Minggu ini kita merayakan Paskah. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup bagi Inang, Dia hidup bagi anak-anak Inang, dan Dia hidup bagi semua orang yang percaya. Nah, hari ini kita mau bahagia, kita mau memuji Tuhan, dan kita juga mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kita juga mau melakukan firman Tuhan. Selamat Paskah buat anak-anak Inang. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, makan, minum, dan tetaplah bahagia. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKPS Maranatha. Shalom. Apa kabar? Kakak harap semua dalam keadaan sukacita. Oke, pada pagi hari ini kita merayakan Paskah di rumah masing-masing. Sedih ya Kak? Karena efek COVID-19. Tapi Tuhan mau kita tetap sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pada hari ini sudah bangkit dari kematian. Dia sudah kalahkan kematian. Dia hidup demi dosa-dosa kita. Oke, sekarang kita mari memuji Tuhan lewat lagu Sebab Dia Hidup. Dia hidup, maka kita hidup juga untuk selamanya. Yesus
Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, betapa besar kasih-Mu kepada dunia ini yang telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menderita dan mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa dan kematian, supaya kami memperoleh kehidupan. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami yang bersekutu pada saat ini. Sinarilah hati kami oleh kasih karunia-Mu, supaya kami membuka hati menjadi tempat firman-Mu, sehingga kami memperoleh keampunan dosa dan kehidupan yang kekal, karena anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Tetap sukacita ya. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah buat kita semua. Tema kita pada minggu ini, Yesus bangkit. Dan ayat hafalan kita dalam minggu ini diambil dari Lukas 24 ayat 6a. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit, datanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Oke, tadi kita sudah puji Tuhan, kita sudah dengarkan ayat hafalan, dan adik-adik tadi di rumah sudah mengucapkan ayat hafalan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengajari kita sehingga kita boleh mengerti akan firman Tuhan dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita puji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Mari kita nyanyikan. Aku mengasihi Engkau Yesus.
Yes. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kau masih menyertai kami sepanjang hari ini. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh inang kami. Berkati inang kami Tuhan. Berkati juga anak-anak inang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran mereka Tuhan Yesus, agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Amin. Firman Tuhan kita diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Inang bacakan ya. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang yang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Jadi anak-anak inang, firman Tuhan ini bercerita tentang kasih Tuhan Yesus kepada kita. Dia mengorbankan hidupnya. Nah, sini pagi-pagi benar Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Yohana pergi ke bukit kubur Yesus. Mereka terkejut melihat pintunya sudah terguling. Kemudian datanglah 2 orang malaikat berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia telah bangkit." Nah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Jadi anak-anak inang, pada mulanya kita itu hidupnya putih, bersih, tak bernoda. Tetapi karena si iblis, kita memiliki noda dosa. Dosa dari nenek moyang, dosa dari berbohong, dosa dari melawan orang tua, dosa dari tidak mengampuni teman. Nah, oleh sebab itu kita tidak bersih lagi. Tetapi karena Yesus sudah mati di kayu salib dan menanggung dosa kita, sehingga Dia mau mengampuni dosa kita. Nah, anak-anak inang, Yesus sudah berkorban di kayu salib sehingga kita boleh hidup baru lagi karena kasih Tuhan Yesus. Tuhan mencintai kita. Selamat Paskah anak-anak inang. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.